dimanapun berada, kembali di kesempatan sore hari ini sahabat kreatif. Aku Elin temani kamu sahabat kreatif. Nah, spesial momen hari ini 21 April 2021 sahabat kreatif. Nah, diperingati sebagai Hari Kartini sahabat kreatif. Dan untuk sore hari ini numpang nampang ada Kartini kita yang hadir di sini ya sahabat kreatif, dan tentu Kartini masa kini sahabat kreatif. Nah, untuk sore hari ini siapakah narasumber kita sahabat kreatif? Nah, kalau di sini sih menurut informasinya nih sahabat kreatif, panggilannya biasanya dipanggil Fitri. Nah, kemudian statusnya masih kuliah S2 dan ini katanya kuliahnya di luar negeri. Nah, penasaran sahabat kreatif, dan ini juga lagi ngurus tugas akhir gitu loh sahabat kreatif. Dan aslinya ini sahabat kreatif cukup jauh ya, karena dari Serawai sana sahabat kreatif. Dan kita bakal kenalan dulu nih sahabat kreatif di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Fitri. Halo sore. Oke, nah ini suaranya udah kedengaran nih sahabat kreatif. Nah, betul Fitri ya panggilannya ya? Iya benar. Benar. Oke, baik. Nah, di sini Fitri di informasinya ini bahwa sedang menyelesaikan tugas akhir untuk S2, betul ya? Iya betul. Baik. S2-nya di mana? S2-nya di University of Science and Technology of China, itu di China. Eh, Jauh banget. Oke, pertanyaannya kenapa memilih di Cina sana? Kenapa saya pilih di Cina? Itu sebenarnya banyak pertimbangan ya. Kita juga tahu bahwa sekarang China itu ekonominya lagi growing ya, lagi berkembang banget. Jadi dia kompetitornya USA, yang mana itu tuh kesempatan banget kan buat kita untuk belajar dengan bukan cuma belajar ilmunya nih, tapi belajar kebudayaan, belajar cara mereka di sana gimana sih gitu kan. Kalau kita langsung ke tempatnya, jadi kita tahu oh orang-orang di sana tuh begini ya gitu kan, kebudayaan dan sebagainya. Itu sangat-sangat unik sih. Oke. Tapi untuk pilihannya ketika mengambil di sana, apakah kemauan orang tua atau dari Fitri sendiri? Itu kemauan dari saya sendiri. Oh, dari Fitri Iya, sendiri iya. ya. Oke, kalau nama lengkapnya sebelumnya apa sih? Nama lengkap saya Fitri Riniariesti. S1-nya dulu di mana? S1-nya di IKIP. Oh, IKIP. IKIP Pontianak ya. Jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. bahasa Inggris, dan yang Iya. sekarang? Sekarang jurusannya itu Management Science in Public Administration. Jadi non-linear ya. S1-nya ngambil bahasa Inggris, S2-nya ngambil itu gitu kan, Ya, manajemen. kenapa pilihannya seperti itu? Sebenarnya yang pertama itu karena aku ngambil pendidikan nih, basicnya pendidikan bahasa Inggris. Keduanya aku ngambil manajemen in science, manajemen science in public administration, itu karena aku mau bekerja di udah tahu seluk-beluk pendidikan nih di S1-nya. Jadi untuk S2-nya aku mau lebih ke manajemennya lagi. Jadi biar tahu nih kalau di pendidikan itu bagian manajemennya nanti bagaimana gitu kan. Jadi biar meskipun non linear, tapi kalau kita itu kan sebenarnya ada juga ya itunya hal-hal yang bisa kita ambil gitu, kayak bagian manajemen di pendidikan gitu kan. Jadi bisa nyambung. Oke, baik. Nah, secara pribadi orang tua mengizinkan ketika Fitri jatuh pilihannya di luar negeri? Eh, Sebenarnya waktu itu ada kayak keraguan gitu kan dari pihak keluarga kan. Ini bener nggak nih gitu kan, bener nih ke Cina, cek lagi gitu kan, mereka bilang. Terus aku bilang bener lah, masa ibaratnya orang udah kasih ini nih letter of ininya gitu kan. Aku sampai tunjukin ke mereka, oh bener, kalau bener ya udah gitu kan. Oke, Jadinya baik. Untuk sekolahnya mulai dari SD di mana? Di Serawai? SD-nya saya di ini, jadi di Baras Nabun dulu. Di mana itu? Itu dalam Serawai. Oh, dalam Serawai. Jadi itu kampungnya lagi. Oh, gitu. Bukan di Serawainya. Jadi SD aku di SD Baras Nabun. Kenapa tidak di Serawainya? Karena kan aku tinggalnya ikut orang tua kan. Orang tua tinggalnya di Baras Nabun. Nah, Serawai kan kecamatan, kita Ya. nggak tinggal di kecamatan. Tapi masuk lagi begitu Iya ya? bener, masuk lagi. Baik. SMP-nya SMP-nya juga di Baras Nabun, kan di sana ada SMP juga kan. lengkap juga ya. Iya, SMA-nya?
SMA-nya baru ke Pino. Ke Pino. Iya, SMA Santa Maria. Baik, baik. Nah, itu perjalanan sekolahnya gitu ya. Iya, perjalanan Oke. sekolah. Selama mengambil S2 ini kan udah tugas akhir. Iya, Sudah berapa lama di Sintang dan berapa lama pernah ke Cinanya kuliah di sana? oke. Di China itu aku berangkatnya 2018. 2018. Iya, 2018 bulan September. Mm-mm. 18 2019 kemarin kan balik 2020. Jadi ada 2 tahunan lebih kan tinggal di sana. Oh, baru balik ke Sintang 2020. Iya, yang pas awal-awal corona waktu itu Iya, kan iya. baru Maret balik. lah ya. Iya. Aku balik ke sininya akhir Januari. Oh, akhir Januari 2020. Iya. Berarti sekitar 2 tahunan di Cina. 2 2 tahunan. gitu. Aktivitas atau perkuliahan di sana menggunakan bahasa apa saja? Kebetulan kalau aku ambilnya yang kelas internasional, jadi ambil yang kelas internasional yang bahasa Inggrisnya Bahasa kan. Inggris ya. Di sana tinggalnya apakah tempatnya semacam asrama atau gimana? Iya, kita ada kayak ya asrama dari kampusnya gitu kan. Jadi tinggalnya kayak anak-anak inter tuh satu tempat gitu tinggalnya. Gitu. Tapi kalau yang dari Indonesia, maksudnya yang dekat-dekat seperti kan bisa dikatakan Fitri dari Sintang ada berapa Iya. orang atau apa dari Pontianak, dari Skadau, dari Sanggau ada? Enggak sih, kalau yang dari Sintang aku doang nih sendirian. Kalau yang Pontianak itu ada 1 orang, tapi dia beda kampus sama aku. Terus sisanya anak Jakarta biasanya. Berarti orang lain dong ya? Iya, Tidak orang ada lain. yang sama-sama dari Sintang. Iya, tidak ada. Baik. Nah kalau pengalaman si Fitri sendiri di sana kan tidak ada keluarga di sana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sendiri memangnya di sana Iya. tidak ada keluarga, teman yang sama-sama juga tidak ada ya. Iya. Oke, gimana perasaannya Fitri? Apakah masih merasa takut pertama kali atau gimana? Kalau ada apa-apa, saya harus kemana, saya ngadu kemana? Dan dosennya pasti kan orang lain semua, begitu kan? Iya. Kalau yang bagian kuliah online mereka tertib banget sih di sana. Jadi sistemnya juga udah itu banget kan. Terstruktur banget. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, misalnya dari departemen kita itu ada sekretarisnya departemen. Jadi aku ngubungin itu dosen aku terus kan, si sekretaris departemen ini terus setiap kali misalnya mau nanya, aku ada ini nih keluhan-keluhan gitu atau aku perlu dokumen apa gitu kan. Jadi dia yang tolongin gitu. Oke. Syukurnya begitu kan. Gitu. Iya. Soalnya Tapi susah juga kalau misalnya nggak ada apa namanya, nggak ada sekretaris departemen gitu Iya. kan, Kak. Jadi gimana gitu kalau kita perlu dokumen dan sebagainya. Tapi di sana memang ketika kamu perlu sesuatu langsung dibantu? Iya sih, untuk selama ini iya seperti itu. Jadi kalau perlu apa kita tinggal chat aja tuh. Jadi fleksibel banget sih gurunya. Kita tinggal chat gitu kan di WeChat. Jadi kita pakai WeChat. Terus mereka juga fast respon. Oke. Jadi enak banget sih kalau bagian itunya nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, berarti selama 2019 dan 2018 ya, Iya, itu sudah di Cina ya. iya, Momen Hari Kartini ada di luar negeri kan? iya. Baik, Ada di nanti kita ngomongin momen Hari Kartini ya, karena bertepatan dengan hari ini Oke, Hari iya. Kartini ya. Baik, Oke. sahabat kreatif jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi sahabat kreatif. Dan untuk kamu yang penasaran banget sama si Fitri, nah tadi kita sudah perkenalan sedikit bagaimana awalnya dia bisa memilih untuk keluar negeri, kemudian di sana tidak ada keluarga, gimana rasanya secara di luar negeri loh sahabat kreatif. Kalau misalnya di Pontianak mau balik ke Sintang merasa ragu, masih bisa balik ya Fitri ya. Nah kalau di Cina gimana, nggak bisa langsung tiba-tiba balik ya? Iya. Oke, baik, nanti kita lanjutin lagi. Yang penasaran tetap setia di 90,7.
dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini kita lanjutin lagi nih sahabat kreatif ngobrolnya bareng Fitri. Sahabat kreatif, seperti yang kita tahu tadi perkenalan di awal bahwa si Fitri ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya untuk S2 sahabat kreatif di luar negeri ya. Jauh banget nih sahabat kreatif, dan tadi kita juga udah banyak tahu gimana perjalanannya sampai pada akhirnya memilih untuk kuliah di luar negeri. Nah Fitri, kita lanjutin lagi nih. Tadi kita kan bahas mengenai Hari Kartini. Mungkin dulu waktu Fitri masih kecil, sekolah SD gitu ya, ngelihat Hari Kartini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu dulu, kalau zaman-zaman dulu tuh kan masih terasa sekali itu dirayakan, entah Iya lomba benar. apa. Nah Fitri dulu pernah merasakan itu nggak di SD? Iya Kak, jadi setiap kali kan tanggal 21 April itu kan spesial banget kan, entah kadang lomba Mm-mm, gitu gitu mm-mm. kan pas zaman SD. SD, SMP, SMA kayaknya semua dirayain deh Dirayakan. setiap tahun Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Jadi itu tuh kayak 21 April tuh kayak oh hari Kartini Hari nih gitu kan, Kartini. siap-siap mau ini mau itu gitu kan, kebaya Iya biasanya. betul. Tapi waktu SD dulu, Fitri sempat sempat berpikir nggak sebenarnya Kartini itu apa sih gitu? Atau Fitri memang udah tahu apa karena baca? Oh si Fitri ini taunya Kartini itu pahlawan. Atau apa? Kenapa sih harus memakai kebaya gitu kan? Identik banget dengan kebaya begitu ya? Iya. Dulu kalau gambaran aku pas kecil ya, Mm-mm. Kartini. Kartini itu taunya kayak oh ini emansipasi wanita, tapi apa ya, kata-katanya itu tuh nggak begitu paham gitu loh Iya Kak. iya. Tapi dijelasin sama guru kan ini Kartini yang perjuangin kita, kaum wanita gitu-gitu kan. Mm-mm. Semua dulu kan nggak begitu paham. Iya iya. Jadi pas udah besar gitu udah paham, oh begini ya Kartini, Ibu Kartini dulu begini-begini ya Iya iya. rupanya gitu, sehingga kita sekarang bisa bebas memilih untuk sekolah gitu Iya kan. Sekarang udah paham iya betul. kenapa Kartini dijadiin sebagai pahlawan wanita Indonesia gitu Iya, kan. pada akhirnya Fitri juga bisa bersekolah di luar negeri. Iya, itu semua berkat Ibu Kartini. Iya, oke, baik. Nah, selama 2 tahun di Cina, kalau di sana sendiri Fitri melihat momen Kartininya seperti apa? Kalau Nah, dibandingkan Fitri di Sintang nih atau di Pino, di Melawi iya. tadi gitu kan? Nah, kalau di sana itu momen Hari Kartininya paling karena di sana ada perkumpulan pelajar Indonesia kan. Mm-mm. Jadi dari setiap cabang biasanya paling kayak ngucapin doang Selamat Hari Kartini Hmm, gitu-gitu kan. Posting gitu-gitu aja. Jadi nggak ada acara-acara yang gimana-gimana juga gitu. pas Hari Kartininya ya biasa-biasa aja lah kalau di sana. Nggak se nggak seperti Indonesia di sini kan kita ngerayain. Oke, baik. Nah, di sana hanya ucapan-ucapan saja, tidak ada Iya. perkumpulan mahasiswa atau mahasiswi Indonesia yang seperti menggunakan kebaya. Tidak pernah terlihat selama Fitri di sana? Nah, kalau yang itu tergantung cabang biasanya, Kak. Maksudnya entah cabang PPI-nya atau Mm-mm, Perhimpunan Pelajar Indonya mau ngadain atau tidak mm-mm, gitu. Nah kebetulan yang di tempat aku, yang mm-mm. tempat aku tinggal itu eh, ngerayainnya cuma ini doang, kayak share-share post gitu aja biasanya sama Oke. ucapan gitu kan. Media sosial lah ya, Iya, lebih ke iya, situ iya. ya. Oke, baik. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Iya. Oke, baik. Nah, Fitri, untuk di Hari Kartini di tahun ini kan kita di masa COVID-19 ya. Menurut Fitri, apakah memang perlu di momen spesial ini kita tetap merayakan sebagai apa ya, mengenang untuk jasa-jasa Kartini ini, atau menyesuaikan dengan situasi kita saat ini, atau gimana? Atau misalnya bisa dilakukan secara virtual? Menurut Fitri sendiri gimana? Kalau kayaknya kita bisa menyesuaikan situasi ya, Kak. Mhm, Soalnya ini juga COVID-19 kan, yang apa namanya belum terkendali juga kan. Entah katanya ada gelombang ketiganya lagi, gitu-gitu kan rumornya dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita eh, tidak meninggalkan momennya, tetap merayakan, mhm. tapi secara virtual, it's fine Mmm, aja sih kalau menurut aku. Dibandingkan kalau kita ngerayainnya secara langsung ketemu mhm. orang-orang itu kan lebih beresiko dan bahaya banget gitu kan. Iya betul betul. Oke baik, nah itu jadi kita tidak tidak juga harus memaksakan diri untuk Iya, merayakannya secara wah begitu ya, tetapi bisa dengan ada banyak berbagai ya, cara baik baik. secara online. Baik. Nah, kalau Fitri menilai sendiri atau apa ya, ingin memberikan sebuah pandangan
Kartini masa kini itu harus ngapain sih kita ini gitu loh sebagai perempuan-perempuan Kartini lah ya. Oke Fitri. Kartini masa kini. Iya, Kartini masa kini ya. Uh, Menurut aku sebagai Kartini masa kini itu kita berada di zaman yang berbeda ya Kak dengan betul. Kartini yang sebenarnya pada zaman dulu itu, yang mana perjuangan kita dengan Ibu Kartini zaman dulu itu beda karena kita juga hidup di zaman yang beda. Jadi sekarang misalnya kita udah bebas nih nentuin mau milih sekolah di mana, bahkan kan kita semuanya ibaratnya ada di genggaman tangan kita sendiri. Jadi kita bisa nentuin prioritas, misalnya oh prioritas aku mau sekolah di sini, mau pendidikan deh yang pertama gitu kan. Nah itu semua ada di genggaman tangan kita gitu kan, dibandingkan dengan Kartini yang zaman dulu yang sedang memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi pandangan aku mengenai Kartini masa kini, jadi kita harus sebaik-baiknya memanfaatkan kondisi yang saat ini ya. Misalnya kita mau fokuskan di pendidikan, jadi ya kita fokuskan di pendidikan, misalnya kita apa namanya dengan sebaik mungkin lah kita mau capai cita-cita kita gitu kan. Entah kita mau sekolah di luar, entah kita mau sekolah di mana, pokoknya apapun yang kita lakukan kita harus melakukannya yang terbaik lah untuk hal itu, supaya itu cita-cita kita juga tercapainya secara maksimal. Oke, baik. Nah, Fitri sendiri masih pernah tidak mendengar kata-kata bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya akan balik lagi menjadi ibu rumah tangga atau balik lagi ke dapur? Pernah mendengar Kata-kata omongan yang seperti begitu ya. ini di zaman sekarang lah, Fitri sudah dewasa? Biasanya ada Kak. Ada. Fitri setuju dengan kata-kata ini? Of course no, tidak setuju. Ya, biasanya ada beberapa orang yang masih berpandangan begitu, katanya perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Ya meskipun nanti bakal jadi ibu rumah tangga ya harus terdidik juga dong, harus punya pendidikan juga dong gitu kan. Karena ngerawat anak juga butuh pengetahuan gitu kan. Bukan ibaratnya ngerawat anak kalau nggak ada pendidikan ya kakak tahu sendiri lah gitu kan gimana jadinya. Jadi nggak mesti balik ke dapur untuk berpendidikan atau gimana gitu kan. Aku sangat tidak setuju sih dengan statement itu. Oke, di zaman sekarang para wanita banyak juga yang menjadi pemimpin. Iya. Di DPRD ada wanita ya kan yang menduduki posisi di DPRD. Bupati juga ada wanita. Menurut pandangan Fitri, apakah ini sudah benar atau gimana Fitri? Menurutku ya itu sudah sangat benar, karena ibaratnya ini kesetaraan gender ya Kak. Kayak antara laki-laki dan perempuan itu ibaratnya nggak ada gap gender gitu kan. Ini aku bukan berarti aku mau bilang kalau wanita itu lebih berkuasa atau gimana dari laki-laki ya. Enggak, maksudnya jadi kerja sama kerja gitu kan, ngerawat anak sama ngerawat anak. Misalnya kalau yang udah berkeluarga terus melakukan pekerjaan rumah si istri dan suami bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau misalnya seorang wanita menjadi pemimpin di sebuah negara atau di sebuah kota gitu kan, itu wajar-wajar saja kalau menurut aku. Oke, baik. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah wanita yang menjadi pemimpin sekarang juga banyak banget gitu ya. Nanti juga ini akan aku tanyain ke Fitri juga. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Oke, baik sahabat kreatif dimanapun berada, tetap setia bersama kami di 90,7. Baik sahabat kreatif dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini sahabat kreatif kamu masih ditemani bareng aku Elin dan ada Fitri juga, spesial momen Hari Kartini sahabat kreatif. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama si Fitri mengenai Kartini masa kini juga sahabat kreatif. Nah kita masih akan tanya-tanya lagi nih sahabat kreatif sama si Fitri di sore hari ini sebelum kita akhiri, karena tidak terasa ya waktu kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Nah oke, Fitri, tadi kita udah ngomongin seputar wanita zaman sekarang sudah banyak sekali menjadi pemimpin begitu ya. Dan tadi juga Fitri udah mengatakan bahwa
ada yang mengatakan perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu kan, nanti toh balik ke dapur ngurusin anak, ngurusin suami begitu ya. Oke, sekarang aku pengen nanya ke Fitri. Fitri ini kan sedang menyelesaikan untuk S2 bahkan di luar negeri gitu loh. Nah, ini semua pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Kenapa nggak sampai S1 aja, jauh-jauh dari Serawai begitu Iya. kan. Nah, paling tahu lah Serawai jauh, harus menggunakan kendaraan air ya. Iya, Tapi bener, sekarang Kak. udah bisa darat, mungkin jalannya jelek tapi ya. Iya, lagi jalan tikus-tikus gitu kan. Gitu. Terakhir Fitri pulang ke Serawai tahun berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Kayaknya udah lama banget Oh, ya udah aku nggak lama. pulang. Iya. Tahun ini belum ada. Enggak, semenjak balik ini kemarin nggak ada. Paling orang tua doang yang kesini. Ke Sintang. Jadi sekitar berapa tahun nggak pulang ke Serawai? Berapa tahun ya? Ada 5 tahunan kali 5 ya? tahun? Iya. Itu belum pulang ke Serawai sama sekali? Iya. Luar biasa Fitri, kamu nggak rindu kampung halaman? Sebenarnya rindu, Kak, tapi begini kan keadaannya jadi susah juga. Iya, oke, baik. Nah, kurang lebih 5 tahun ya, rindu itu Iya. dipendam dulu, nanti setelah Iya. sukses baru pulang. Ini loh Iya, Fitri sekarang udah pulang. Oke, silakan Fitri, sebenarnya apa sih yang ingin kamu gapai di saat ini, dan ini kamu sedang menyelesaikan tugas akhir kamu, dan apakah nanti berpikiran untuk melanjutkan S3? Silakan Fitri. Oke. Jadi aku kuliah S2 di luar gitu kan, di Cina. Itu tuh pertama ya aku mau itu dong Kak, kayak cari pengetahuan gitu kan. Maksudnya belajar sama mereka di sana, mereka gimana sih. Yang paling penting itu budayanya juga loh Kak. Karena kalau misalnya nih aku mau kerja, kita tahu Cina itu ekonominya lagi berkembang banget kan. Yang mana kita juga kerjasamanya tuh paling banyak loh sama perusahaan Cina. Perusahaan Cina di Indo itu banyak banget. Jadi kalau misalnya lulusan Cina itu tuh ada banyak sekali tawaran pekerjaan. Iya. Misal entah jadi translator, entah kerja di mana gitu kan, multinational company gitu kan. Nah, itu salah satu keuntungan Kak. Jadi lowongan pekerjaan itu ada. Itu juga tergantung kitanya lagi, kita kayak aku cocok nggak di situ ya, kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Jadi kita banyak pilihan juga kan Kak, Iya. mau pilih. Nah, itu salah satu tujuannya. Kalau misalkan aku selesai S2, aku kerja di multinational company gitu kan. Yang kedua, aku mau mendalami di bagian research aku, penelitian aku. Kalau Nah, boleh tahu penelitiannya? penelitianku tentang social enterprise sama Oke. tentang begitulah, semua kayak UMKM gitu-gitu. Iya. Nah, tentang itu. Jadi aku mau mendalami risetku lebih dalam. Jadi ada juga kemungkinan mau lanjut S3 lagi nanti gitu kan. Oke. Jadi sekarang semuanya lagi kayak 50-50 lah Kak. Jadi kalau misalnya aku dapat pekerjaan gitu kan, kemungkinan aku langsung kerja. Kalau misalnya aku dapat peluang untuk dapat S3, aku lanjut S3 gitu kan. Dan Itu kalau untuk- misalnya dapat peluang untuk S3, ini akan ambil di mana? Apakah masih sama di luar negeri? Iya. Masih di luar. Dan nggak akan pulang ke Serawai dong kalau Iya. Iya, makanya Serawai jauh banget. Aduh. lebih jauh ke Sintang Serawai Iya. atau Sintang Ke Jakarta kayaknya lebih jauh, lebih dekat ke Jakarta Oh, gitu gitu. ya. Oke. Ya, oke, jadi rencananya memang nanti akan, kalau misalnya ada peluang, akan lanjut ke S3 lagi. Iya. Oke, baik. Akan lanjut ke S3. Oke, nah Fitri tidak merasa lelah karena biasanya mahasiswi itu ketika S1 menyelesaikan S1 aja pernah mengatakan, waduh ini susah, Beban banget gitu susah ya. banget, apalagi ketika penelitian gitu ya. Kalau Fitri sendiri gimana? Apa ya, mungkin karena aku enjoy banget gitu ya Kak. Kayak menikmati banget gitu kalau misalnya udah ibaratnya suka belajar gitu ya, Iya. mungkin ya. Jadinya kayak nggak ada beban sama sekali sih kayak kalau untuk ngelanjutin kayak ngerjain tesis gitu kan, terus penelitian juga gitu kan, nggak ada beban sih. Itu yang biasanya kalau ngeluh-ngeluh S1 mungkin ngerasanya beban gitu ya, nggak enjoy gitu ya, nggak have fun, makanya merasa berat banget nyelesain gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini Fitri selama di Sintang sudah berapa lama tadi Sintang? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Oke, kegiatannya apa aja selain penelitian dan menyelesaikan tugas-tugas kamu itu?
cuma itu aja. Itu aja ya. Sama kadangnya aku kan ikut organisasi juga kan yang Persatuan Pelajar Indonesia, itu yang PPIT-nya bagian PPI bagian Tiongkoknya. Jadi aku juga ikut di organisasinya. Jadi kadang meeting sama mereka gitu-gitu kan, bahas ini, bahas itu, gitu-gitu aja sih. Oke, ikut organisasi lah ya. Iya. Oke. Baik, ini kira-kira berapa lama lagi untuk menyelesaikan tugas akhir? Ini sih nggak lama lagi. Ntar bulan 5 sidangnya sekitar bulan 5-an. Dan sidang itu harus pulang ke Cina atau gimana? Nah, sidangnya kayaknya online nanti. Online, virtual Ya, begitu ya. heeh, Sidangnya bisa ya? bisa. Bisa. Biasanya ini aja Kak, kayak jaringan gitu kan, sama tiba-tiba mati lampu lah Iya, gitu iya. kan, jaringan down kayak gini kan. Nah, itu yang susahnya biasanya. Ya, ya, seperti hari ini juga kan? Iya, aku lebih takutnya di bagian itu loh Kak, daripada ngadepin dosen. Oh gitu. Nah, tapi biasanya kan mahasiswa kalau udah terakhir itu kan paling takut menghadapi dosennya. Tapi kalau Fitri sendiri tidak ya? Justru Enggak takutnya sih. halangannya seperti mati lampu atau Iya, jaringan. heeh. Kenapa bisa sesantai itu? Padahal ini kan mau ibaratnya ujian akhir. Ini loh, ini yang memang menentukan begitu. Apa tipsnya Fitri? Apa ya, mungkin karena aku kan udah di bagian tesis ini kan udah lama banget ngerjainnya Kak, karena itu juga researchnya aku kan, ibaratnya bagian penelitianku di bagian itu, jadi aku dong yang lebih tahu pasti tentang Ya, ya. itu gitu kan. Oke. Bukan dosenku, bukan profesorku yang lebih tahu, tapi aku sendiri yang lebih tahu. Itu sih kunci pertamanya. Terus kita selalu belajar gitu kan, selalu update tentang pengetahuan tentang hal itu. Sama setelah itu mental bakal mengikuti lah gitu kan, Iya ya. bakal aman. Oke, baik. Jadi intinya karena memang itu tadi kamu menguasai gitu ya. Iya, Jadi nggak ada rasa takut begitu ya. Iya, Oke. malah lebih takut wifi-nya yang gak kuat. Oke, tapi kalau misalnya nanti bulan 5 kamu akan seminar ujian ya? Iya, tesis. Tesis ya? Oke, itu kamu dari rumah atau gimana nih? Iya, Biar dari lebih rumah. aman, tenang, itu harus dari rumah. Iya, dari rumah. Paling kalau di sana kan mereka tuh nggak pakai misalnya kayak kita loh Kak, kalau pas sidang harus pakai kebaya atau Kebaya, apa iya, gitu iya. kan, pakai baju biasa kayak gini juga. Bisa? Udah bisa. Baik, itu Yang memang penting sopan gitu aja. Oh ya, yang penting sopan begitu ya. Oke, baik. Setelah nanti bulan 5 harus ngapain lagi? Dan apakah harus perlu pulang ke Cina lagi? Setelah ujian tesis itu biasanya urus-urus berkas kan, kayak urus berkas ijazah itu sekitar sebulanan lah. Jadi paling tidaknya at least aku dapat ijazah itu Juli gitu bakal Juli. diituin. Paling ntar mereka tinggal kirim file doang gitu kan. Ada juga kemarin kemungkinan untuk dikirim dokumennya ke sini, tapi mereka bilang kalau misalnya dokumennya rusak atau hilang tanggung jawab sendiri gitu. Mereka bilang mereka mau kirimin. Ya, ya. Jadi ini nanti sih aku nggak balik ke sana lagi sih, terkecuali aku dapat S3-nya lagi. Oh gitu. Nah, intinya berarti si Fitri tidak harus pulang ke Cina lagi Iya, untuk tidak urusan harus. ini gitu Iya. ya. Oke, baik, kecuali nanti kalau S3-nya Iya. di sana lagi gitu. Tapi berharap S3 ya. Iya. Soalnya aku apply juga Kak di mana-mana gitu kan. Iya, oke, baik. Nah, baik Fitri, ini sayang sekali waktu kita hampir sudah habis begitu ya. Terkait dengan momen Hari Kartini, apa sih yang ingin Fitri sampaikan kepada Kartini-Kartini kita yang Kartini. berada di luar sana? Silakan Fitri. Oke. Untuk teman-teman Kartini-Kartini masa kini yang di luar sana, pertama jika teman-teman punya cita-cita, teman-teman harus perjuangin cita-citanya teman-teman. Terus yang kedua, kalau melakukan sesuatu meskipun itu hal sepele sekalipun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dari hal sekecil apapun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu bakal buat orang tuh kayak wah gitu loh. Hal kecil aja kita bisa lakuin dengan maksimal. Bagaimana dengan hal besarnya, itu adalah komitmennya teman-teman gitu kan. Komitmen sama diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir itu untuk teman-teman, terutama teman-teman perempuanku di luar sana, kita harus tetap
kita harus memprioritaskan menggunakan waktu kita saat ini, terutama jika teman-teman ingin melanjutkan kayak misalnya cita-cita teman-teman nih mau ke pendidikan, ya teman-teman harus perjuangin semuanya meskipun nanti ujung-ujungnya misalnya jadi ibu rumah tangga misalnya. Nah, itu juga perlu pendidikan. Jadi ibaratnya sekolah itu tidak adalah yang useless gitu kan Kak. Jadi meskipun teman-teman bakal menjadi ibu rumah tangga nantinya, teman-teman mesti tetap punya pendidikan juga, itu lebih baik. Oke, itu saja. Iya, itu. Oke, terima kasih sekali Fitri. Sore hari ini kita ngobrolnya udah panjang banget dan mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi ya. Iya. Oke, baik. Nah, sahabat kreatif, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah habis. Spesial momen Hari Kartini hari ini, Kartini masa kini ya. Nah, sahabat kreatif, untuk sore hari ini sekali lagi terima kasih ya Fitri, sukses selalu untuk Iya, tugas Kak. akhirnya. Iya. Baik, sahabat kreatif, aku yang bertugas Elin, ada Fitri juga mengucapkan selamat sore dan bye-bye.